Audiobook Kanker, Bagaimana Mencegahnya dan Bagaimana Membantu Dokter Anda Mengatasinya. Ditulis oleh George E. Berkeley, PhD, diterjemahkan oleh Dr. F. Wijaya. Penerbit Cypress Jakarta. Terbitan tahun 1979, cetakan pertama bulan Juli. Judul asli, Cancer, How to Prevent It and How to Help Your Doctor Fight It, by George E. Berkeley, PhD. Daftar isi terdiri dari 8 bab. Bab 1, Resiko dan Harapan. Bab 2, Kasus Dr. Gerson. Bab 3, Percobaan Glasgow. Bab 4, Mencegah kanker dengan vitamin A, B, dan E. Bab 5, Mineral yang dapat menolong Anda melawan kanker. Bab 6, Makanan pencegah kanker. Bab 7, Cara-cara lain untuk menyembuhkan kanker. Bab 8, Hidup yang bebas kanker. Bab 3, Percobaan Glasgow. Pada suatu hari, ketika Dr. Frederick Kleiner sedang duduk di dalam kamar kerjanya di Redfield, Carolina Utara, seorang laki-laki tiba-tiba melompat masuk dan berteriak hampir mati. Rupanya, 10 menit yang lalu, dia disengat seekor serangga raksasa, dan sekarang dia merasa dadanya sangat sakit dan tak dapat bernapas. Karena mengira orang itu disengat Black Widow Spider, sejenis laba-laba raksasa yang sangat beracun, Dr. Kleiner segera menyuntikkannya dengan kalsium gluconate. Tetapi, ternyata pengobatan ini tidak berhasil. Laki-laki itu mulai terlihat kebiru-biruan karena kekurangan zat asam dan hampir meninggal di depan Dr. Kleiner. Kemudian, Dr. Kleiner menyuntikkan 50.000 mg vitamin C di lengan orang itu. Dan sebelum suntikan itu selesai, si penderita sudah dapat bernapas dengan lebih enak. Dalam beberapa menit saja, dia sudah dapat meninggalkan tempat tersebut. Setelah racun yang hampir merenggut nyawanya itu hilang dari tubuhnya. Menurut Dr. Kleiner, tanpa pemberian vitamin C, seseorang dapat meninggal akibat menderita shock dan asfiksia. Asfiksia adalah keadaan di mana darah dan jaringan tubuh kekurangan oksigen dan kelebihan CO2. Apakah kejadian ini hanya suatu kebetulan, suatu keganjilan alam, atau semata-mata hanyalah efek psikis yang dicetuskan oleh kepercayaan pasien terhadap dokternya? Kalau benar demikian, bagaimana kita menjelaskan pengalaman yang dialami Dr. Gloria Williamson, asisten profesor di Universitas Texas Utara, 20 tahun kemudian? Pada suatu hari, ketika Dr. Williamson keluar dari rumahnya, dia menemukan anjingnya hampir mati digigit seekor ular berbisa. Bengkaknya sudah menjalar dari kaki sampai ke bahu, dan racun itu sudah hampir merenggut nyawanya. Dr. Williamson segera menyuntikkan 12.000 mg vitamin C, dosis yang sangat besar untuk seekor anjing. Karena anjing seperti juga kebanyakan binatang lainnya, kecuali manusia, dapat membuat sendiri vitamin C-nya. Kemudian, Dr. Williamson menambahkan lagi 6.000 mg vitamin C tiap-tiap jam selama 6 jam. Ternyata bengkaknya mulai mengecil, dan 24 jam kemudian anjing itu telah sembuh sama sekali. Pada permulaan tahun 30-an, vitamin C baru saja diketemukan, sehingga laporan-laporan tentang khasiatnya baru mulai bermunculan. Misalnya saja, pada tahun 1935, Klaus W. Jungelblut dari Universitas Columbia melaporkan penemuannya bahwa kera yang diinokulasi dengan virus poliomyelitis tidak menjadi lumpuh kalau diberikan vitamin C dalam dosis tinggi. Penemuan ini telah membuka teori baru untuk mencegah polio, yaitu sejenis penyakit virus yang sangat ganas yang sudah menimbulkan malapetaka hebat bagi manusia. Jungeblut melanjutkan percobaannya dengan vitamin C,
Dan pada tahun 1937, dia melaporkan temuannya bahwa jika vitamin C dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi toksin tetanus, maka dia dapat menonaktifkan racun tersebut. Pada tahun 1939, percobaannya membuktikan bahwa vitamin C mempunyai efek yang baik terhadap batuk rejat. Percobaan berikutnya, pada tahun 40-an, membuktikan pula bahwa vitamin C dapat mengendalikan kuman-kuman sejenis Proteus vulgaris dan Streptococcus hemolytic grup A. Tentu saja, semua penyelidikan-penyelidikan ini dilakukan di dalam laboratorium. Sedangkan yang penting adalah bagaimana menerapkan khasiatnya pada pasien. Dr. Kleiner adalah dokter Amerika pertama yang menerapkan vitamin C dalam pengobatan pasien-pasiennya. Kleiner mulai tertarik pada vitamin C sesudah dia menemukan bahwa pada darah dan air seni penderita penyakit infeksi tidak ditemukan lagi vitamin tersebut. Kesimpulan Dr. Kleiner, vitamin C telah digunakan tubuh untuk melawan infeksi itu. Kesimpulan ini membawanya kepada kesimpulan berikutnya, yaitu bahwa sejumlah besar vitamin C dapat membantu pasien mengatasi infeksinya. Kemudian, Dr. Kleiner mulai memakai vitamin C dosis tinggi dalam pengobatan penyakit-penyakit ensefalitis atau radang otak, meningitis atau radang selaput otak, viral pneumonia radang paru yang disebabkan virus, polio, tetanus, dan sebagainya. Biasanya, dia menyuntikkan 2.000 sampai 4.000 mg vitamin C intravena ditambah 1 gram kalsium gluconate secara terus-menerus. Hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Seorang wanita yang menderita radang paru-paru sembuh dalam waktu 72 jam setelah diberi 140.000 mg vitamin C. 2. Seorang penderita luka bakar yang disemprot dengan larutan vitamin C 3% pada luka bakarnya, ternyata lukanya itu mengalami banyak perbaikan. 3. Penderita penyakit kencing manis yang diberi vitamin C dapat menggunakan insulinnya dengan lebih baik. 4. Diberikan kepada wanita hamil, vitamin C dapat menolong mencegah anemia dan kram. Juga dapat meningkatkan kemampuan kulit untuk menahan regangan rahim yang semakin membesar. Sehingga dengan demikian, membawa pasien kepada kelahiran yang lebih cepat dan mudah. Dari 300 kasus kebidanan, dia menemukan bahwa dengan vitamin C tidak didapat pendarahan yang berlebihan sesudah melahirkan. Maka pada tanggal 13 Oktober 1973, The British Medical Magazine Lancet mengumumkan laporan dari hasil ahli-ahli riset Inggris bahwa semua wanita hamil harus mendapat paling sedikit 500 mg vitamin C setiap hari. Salah satu kasus dari Dr. Kleiner yang paling mengejutkan adalah kasus mengenai seorang bayi perempuan berumur 18 bulan yang menderita polio. Bayi itu menderita kelumpuhan setelah mengalami kejang-kejang, dan tubuhnya sudah kebiru-biruan, kaku, dan dingin ketika dibawa masuk ke dalam praktek Dr. Kleiner. Ternyata, dokter sudah tidak dapat lagi mendengar detak jantungnya ataupun denyut nadinya. Satu-satunya tanda bahwa bayi itu masih hidup hanyalah embun pada kaca yang diletakkan Dr. Kleiner di dekat mulutnya. Dr. Kleiner segera menyuntikkan 6.000 mg vitamin C. Kemudian, bayi itu mulai bergerak. Dalam 4 jam, kesadarannya telah pulih kembali dan ia sudah dapat memegang sebuah botol dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya masih tetap lumpuh. Dr. Kleiner lalu memberikan suntikan untuk kedua kalinya. Segera, tanda-tanda kelumpuhan menghilang. Bayi itu mulai tertawa dan sudah dapat memegang botolnya dengan kedua belah tangannya. Kleiner mengumumkan khasiat vitamin C tersebut dalam The Journal of Applied Nutrition dan Southern Medicine and Surgery pada permulaan tahun 50-an. Kemudian Dr. Kleiner diangkat menjadi kepala rumah sakit Reidsville Memorial Hospital. Di rumah sakit ini, dia melihat bahwa hampir semua pasien yang sakit berat diberi suntikan 50.000.
sampai 100.000 miligram vitamin C. Tetapi, meskipun demikian, penemuan Dr. Kleiner hampir tidak dikenal umum, sehingga bahkan mungkin dokter Anda sendiri belum pernah mendengar tentang dia. Ini tidak berarti penyelidikan terhadap vitamin C tidak berlangsung terus. Banyak riset yang diadakan di luar Amerika Serikat, misalnya di Rumania. Direktur The Nutritional Research Center of the Institute of Medicine di Bukares pada tahun 1968 melaporkan bahwa vitamin C dapat mengurangi toksisitas dari penyakit difteri, tetanus, dan infeksi kuman Staphylococcus. Pada tahun 1974, di Royal Children's Hospital di Australia, 3 orang dokter melaporkan bahwa vitamin C dapat membuat antibiotika bekerja lebih efektif terhadap kuman-kuman yang ganas, seperti Pseudomonas aeruginosa, yang akan menginfeksi pasien-pasien yang sudah dalam kondisi yang lemah di rumah sakit. Dokter-dokter terkesan ketika mereka melihat bahwa vitamin C dapat bekerja sama dengan obat-obatan lain seperti septrin, ampicillin, dan clarithromycin yang menyebabkan antibiotika tersebut bekerja lebih efektif melawan kuman. Dokter-dokter terkesan ketika mereka melihat bahwa vitamin C dapat bekerja sama dengan obat-obatan lain seperti septrin, ampicillin, dan erythromycin yang menyebabkan antibiotika tersebut bekerja lebih efektif melawan kuman. Di Singapura, seorang dokter ahli penyakit kulit Inggris menemukan bahwa vitamin C dapat menyembuhkan prickly heat, sejenis penyakit kulit di mana terdapat bintik-bintik di kulit yang sangat gatal. Di Cekoslovakia, ahli-ahli riset memberikan vitamin C untuk mencegah flu. Sarjana Inggris yang bernama Roger Lewin mengatakan hal yang sama pada sebuah seminar medis di Inggris tahun 1974. Dr. James Greenwood Jr., kepala bagian bedah syaraf di Rumah Sakit Metodis di Houston, menyatakan bahwa vitamin C sangat efektif untuk mengatasi sejenis sakit pinggang yang disebut low back pain. Dr. M.L. Riccitelli dari Fakultas Kedokteran Yale juga menyetujui hal itu. Dia mengatakan, vitamin C memang berguna dalam menolong pasien-pasien yang sudah lama menderita low back pain. Sementara itu, sebuah tim lain dari Yale menemukan bahwa vitamin C dapat menolong mereka yang menderita hay fever atau radang akut selaput mata, pilek, dan kadang-kadang disertai asma yang disebabkan alergi, dan alergi-alergi lain. Akhirnya, muncul ahli-ahli riset lain yang mengatakan bahwa vitamin C dapat menurunkan kolesterol dan mencegah penyakit jantung. Dapatkah vitamin yang berkhasiat tinggi dalam melawan berbagai penyakit ini menaklukkan kanker? Agaknya memang dapat. Tetapi, sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, marilah kita mengikuti lebih dulu perdebatan-perdebatan yang meliputi khasiat vitamin ini terhadap flu, vitamin C, dan influenza. Tidak semua penyakit yang ditemukan Dr. Kleiner peka terhadap vitamin C. Vitamin ini hanya manjur terhadap penyakit-penyakit yang tergolong dalam minor illness. Dr. Kleiner menemukan bahwa sistem imunisasi tubuh manusia membutuhkan vitamin C untuk melawan penyakit influenza. Sehingga dia menganjurkan memberi vitamin C setiap hari untuk membantu melawan penyakit itu dan melipat gandakan dosisnya bila gejala-gejala penyakit mulai timbul. Ahli gizi Adele Davis dan G.I. Rodele, penerbit majalah Prevention, mendengar tentang temuan-temuan Dr. Kleiner. Mereka mempropagandakan bahwa vitamin ini dapat menyembuhkan flu. Meskipun perkumpulan medis di negeri itu memperlihatkan reaksi tidak senang, bukti-bukti tentang kemanjuran vitamin C melawan flu mulai mengalir dari mana-mana. Misalnya saja, pada tanggal 21 April 1951, The British Medical Journal memuat sepucuk surat dari sepasang suami istri, Dr. John M. dan Dr. Isabel C. Fletcher, yang mendukung pendapat bahwa vitamin C mampu melindungi seseorang terhadap flu. Suami istri Fletcher merasa heran
bahwa banyak riset dan laporan tidak pernah mempublikasikan tentang hal ini. Pada tahun 1957, seorang dokter Kanada, W.G. McCormick dari Toronto, mengatakan bahwa dia selalu menggunakan vitamin C untuk melawan infeksi termasuk flu. Dokter itu juga menganjurkan agar kita segera minum vitamin C dosis tinggi begitu muncul tanda-tanda flu. Pertikaian mengenai vitamin C ini berhenti pada tahun 1966 ketika ahli biokimia terkenal, pemenang hadiah Nobel dalam bidang ilmu kimia, L. Pauling, menghadiri sebuah jamuan kehormatan dan kebetulan duduk di sebelah seorang ahli kimia lain yang bernama Irwin Stone. Pauling mengatakan pada Stone, dia ingin hidup 15 sampai 20 tahun lagi karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam hidupnya. Kemudian, Stone mengirimkan kepada Pauling daftar makanan sehat menurut petunjuk dokter yang banyak mengandung vitamin C. Pauling dan istrinya, seorang ahli gizi, memutuskan untuk mencoba daftar makanan tersebut. Ternyata, mereka bukan hanya merasa lebih sehat saja, tapi malah lebih mampu menjalani hidup sehari-hari dan lebih bertenaga, juga lebih sehat. Pauling mengirim sepucuk surat kepada Beaton, menantang untuk melakukan sebuah penyelidikan ilmiah untuk membuktikan kebenaran teorinya. Beaton menerima tantangan itu. Dia menggabungkan diri dengan dua dokter lainnya untuk melakukan penyelidikan yang lebih cermat dalam hal itu. Dr. Terence W. Anderson, seorang dokter ahli wabah yang terkenal, yang juga menantang Pauling, mengepalai penyelidikan tersebut. Terus terang, kata Anderson di kemudian hari, waktu kami baru menyelidiki hal ini, kami hendak mengesampingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaian dosis tinggi vitamin C. Saya tidak mempercayai teori Pauling. Para penyelidik memilih 1.000 orang percobaan. 818 orang di antara mereka mengikuti percobaan itu sampai selesai. Separuh dari mereka diberikan 1.000 mg vitamin C, sedangkan separuh lagi diberikan placebo. Pengawasan yang ketat menyebabkan orang-orang percobaan itu tidak mengetahui apa yang mereka dapat. Lebih dari 2/3 anggota dari tiap kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah mereka mendapat vitamin C atau placebo. Sedangkan 32% sisanya mengaku mengetahui apa yang diberikan. Dugaan separuh dari yang 32% ini ternyata betul, sedangkan yang separuh lagi salah. Hal ini menyatakan bahwa yang mereka ketahui itu hanyalah dugaan belaka. Hasil dari penyelidikan ini sekarang menjadi terkenal. Mereka yang mendapat vitamin C mengalami hari sakit 30% lebih sedikit. Komentar Dr. Anderson, saya terkejut waktu hasil ini diumumkan. Kemudian Dr. Anderson terus melanjutkan penyelidikannya, di mana dalam penyelidikan-penyelidikan tersebut, dia mendukung dan memperkuat khasiat vitamin C. Dia malah menemukan bahwa vitamin C ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penyakit-penyakit lainnya daripada terhadap influenza. Dalam tulisannya yang dimuat dalam Canadian Medical Association Journal pada tanggal 5 April 1975, ia menyatakan bahwa sekarang hampir tidak terdapat lagi keraguan-raguan bahwa penambahan vitamin C dapat mengurangi penyakit-penyakit pada musim dingin. Kira-kira setahun setelah Dr. Anderson dan rekan-rekannya melaporkan tentang hasil percobaan tersebut, Dr. John F. Colehan dari the US Public Health Service melaporkan mengenai simposium yang berlangsung di Universitas Stanford yang membahas mengenai percobaan yang dilakukan terhadap anak-anak sekolah di Navajo, Arizona. Kepada separuh dari anak-anak berusia 6-10 tahun, dia memberikan vitamin C sebanyak 1.000 mg setiap hari, sedangkan pada sisanya diberikan placebo. Kemudian, pada separuh dari anak-anak yang berusia 10-16 tahun, diberikan 2.000 mg vitamin C setiap hari, dan sisanya diberikan placebo. Bagaimana hasilnya? Pada kelompok anak-anak berumur 6-10 tahun yang diberikan vitamin C, ternyata jumlah hari sakitnya adalah 28% lebih sedikit daripada kelompok anak-anak umur 6-10 tahun yang diberikan placebo.
Sedangkan pada kelompok anak-anak yang lebih tua yang diberikan vitamin C dengan jumlah yang lebih besar, ternyata jumlah hari sakitnya 34% lebih sedikit daripada yang hanya diberikan placebo. Percobaan demi percobaan dilakukan terus untuk membuktikan teori Pauling. Majalah Prevention mengadakan wawancara dengan sarjana kelahiran Hongaria, Albert Szent-Györgyi, pemenang hadiah Nobel untuk penemuannya yaitu vitamin C. Pada tahun 30-an, dokter yang bertugas di lembaga riset kanker di Massachusetts itu mengatakan bahwa dia memakan vitamin C sedikitnya 1000 mg setiap hari dan ternyata berakibat baik terhadap pertahanan tubuhnya terhadap flu yang sering dideritanya pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, bukti-bukti tentang khasiat vitamin C semakin menyudutkan ilmu kedokteran konvensional di Amerika Serikat. Sehingga dengan terpaksa, akhirnya dokter-dokter di negara itu mulai mengakui khasiat vitamin C sebagai pencegah flu. Bahkan, Dr. Patrick Gorman, ahli penyakit jantung di Washington, mengatakan, saya telah membaca buku Pauling dan mencoba vitamin C. Ternyata hasilnya baik. Pernyataan Dr. Gorman itu muncul pada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang dokter ahli penyakit dalam di Washington, yaitu Dr. Michael Halberstam di majalah New York Times pada tahun 1974. Artikel itu memberi peringatan yang menarik dan informasi tentang bagaimana reaksi ilmu kedokteran modern terhadap riset yang cenderung mendukung teknik terapi gizi yang sederhana itu. Mungkin tak ada seorang pun dokter yang merasa begitu terancam oleh pertikaian mengenai vitamin C ini, seperti Dr. Frederick Stare. Dr. Stare mengajar di Fakultas Kedokteran Harvard dan memimpin riset mengenai gizi. Karena itu, dia menjadi penasihat utama dalam soal-soal gizi di bidang medis dan di bidang industri makanan. Bertahun-tahun, Dr. Stare dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang gizi. Tidak heran kalau dia merasa terdesak. Maka dia memutuskan untuk menentang Pauling tanpa memperdulikan bahwa Szent-Györgyi juga mendukung teori Pauling. Pada bulan November 1969, Stare menulis sebuah artikel dalam Mademoiselle yang menyatakan bahwa pendapat Pauling tentang vitamin C tidak beralasan. Bila Pauling sendiri menjadi lebih sedikit menderita flu setelah memakan vitamin C ini, menurut Stare bukan karena vitamin C, karena Pauling semakin tua. Karena semakin tua umur manusia, semakin sedikit kemungkinannya terkena flu. Stare juga mengingatkan hasil penyelidikan di Universitas Minnesota tahun 1942 yang membuktikan bahwa vitamin C tidak bermanfaat dalam pencegahan flu. Menurut Stare, penyelidikan itu meliputi 5.000 orang mahasiswa yang dibagi dalam dua rombongan. Rombongan pertama diberikan dosis tinggi vitamin C, sedangkan yang lain hanya diberikan placebo. Ternyata, sesudah 2 tahun dilakukan penyelidikan yang cermat, mereka menemukan bahwa tidak ada perbedaan di antara kedua rombongan itu dalam hal frekuensi, keganasan, maupun lamanya sakit. Jadi, menurut Stare, berkurangnya frekuensi flu pada Pauling dan istrinya semata-mata hanyalah karena mereka sudah bertambah tua, bukan karena vitamin C. Tetapi setelah menyelidikinya sendiri, Pauling merasa gembira karena ternyata penyelidikan Minnesota bukan menghantam teorinya, malah sebaliknya semakin menguatkan. Pertama, percobaan Minnesota hanya meliputi 400 orang mahasiswa, bukan 5.000 orang seperti yang dikatakan oleh Stare. Kedua, dosis tinggi yang dikatakan oleh Stare ternyata hanya 200 mg sehari. Berarti cuma 1/10 dari dosis yang dianjurkan oleh Pauling. Akhirnya, yang paling penting, walaupun hanya mendapat dosis kecil, kelompok yang menerima vitamin C mengalami flu 15% lebih sedikit daripada yang mendapat placebo. Penyangkalan Pauling terhadap pendapat Stare ini menyebabkan vitamin C mendapat lebih banyak lagi pendukung. Tetapi, meskipun demikian,
Perkumpulan medis di sana tetap tidak mau mengakui hal ini. Pada tahun 1978, The National Institute of Health (NIH) mengadakan penyelidikan lagi dan menyatakan bahwa vitamin C tidak bermanfaat untuk mencegah flu. Pada tanggal 10 Maret 1975, The Journal of the American Medical Association memuat hasil penyelidikan tersebut di atas. Hal ini membangkitkan perasaan lega bagi kalangan medis yang konvensional. Tetapi sekarang, marilah kita lihat bagaimana penyelidikan NIH itu dilakukan. Pertama, mereka hanya menggunakan 311 orang percobaan. Ini berarti hanya kira-kira separuh dari orang percobaan yang digunakan di Navajo dan hanya kira-kira sepertiga dari orang percobaan yang dipakai oleh Dr. Anderson di Toronto. Sedangkan menurut ahli statistik, makin banyak digunakan orang percobaan, makin dapat dipercaya hasilnya. Maka Dr. Anderson cenderung memakai orang percobaan sebanyak-banyaknya, sedangkan NIH tidak. Faktor kedua yang harus kita perhatikan adalah keadaan orang percobaan itu sendiri. Sebagai orang percobaan, NIH memakai anggota-anggotanya sendiri yang merasa lebih beruntung kalau mereka dapat membuktikan ketidakmanjuran vitamin C. Apalagi sebagian besar dari orang-orang percobaan ini berasal dari kalangan medis, sehingga mereka sudah mengetahui apa yang diberikan kepada mereka, vitamin C atau placebo. Sedangkan di Toronto, mereka memakai orang-orang awam yang tidak dapat membedakan vitamin C atau placebo sebagai orang percobaan. Selanjutnya, Anderson dan kolega-koleganya memakai zat lain sebagai bahan untuk menyamarkan rasa vitamin C dan placebo. Tetapi, walaupun demikian, hasil yang paling menarik adalah bahwa percobaan yang memakai orang-orang percobaan dalam jumlah yang sedikit dan subjektif ini ternyata masih menimbulkan sedikit perbedaan di antara kedua kelompok. Orang pertama yang mendapat placebo mengalami 136 serangan flu dalam masa 9 bulan percobaan. Sedangkan orang yang mendapat vitamin C hanya mengalami 127 serangan flu. Ini berarti 6% lebih sedikit. Tetapi semua kekurangan-kekurangan ini tidak menyebabkan the American Medical Association mengubah prinsip kunonya. Nyatanya, walaupun banyak di antara dokter-dokter sekarang sudah mulai meragukan kebenaran dari pelajaran-pelajaran yang dulu mereka terima sewaktu masih belajar di fakultas kedokteran, pemimpin-pemimpin medis masih tetap mencoba dengan segala macam cara untuk menghalang-halangi timbulnya tuntutan-tuntutan baru dalam dunia kedokteran modern. Vitamin C dan kanker. Penyelidikan Toronto tidak hanya membuktikan bahwa vitamin C mampu melawan flu, tetapi juga menunjukkan bahwa vitamin ini dapat diperluas khasiatnya. Kenyataannya, orang yang mendapat vitamin C mengalami 40% lebih sedikit menderita penyakit daripada orang yang tidak mendapat vitamin C. Kenyataan ini menyebabkan Dr. Anderson dan rekannya ingin tahu apakah vitamin C memiliki khasiat antivirus, antibakteri, dan sekaligus anti-stres. Mereka beralasan untuk menyangka bahwa zat yang mempunyai efek demikian hebat mungkin dapat memegang peranan dalam melawan kanker. Sementara itu, beberapa proyek riset mulai mengarahkan khasiat vitamin C dalam peperangan melawan kanker. Di antara penyelidikan-penyelidikan ini, terdapat 2 buah penyelidikan teliti yang dilakukan oleh para dokter di Medical Research Council di Cardiff, Wales. Pada salah satu proyek ini, mereka mencoba memasukkan vitamin C dalam diet kelompok yang terdiri dari biarawati. Sedangkan yang lain menyelidiki penduduk berumur lebih tua pada sebuah desa di Wales. Mereka menyimpulkan bahwa konsentrasi vitamin C dalam tubuh manusia seperti yang diukur dalam sel darah putihnya menurun dengan pasti dengan bertambahnya umur. Memberikan 80 mg vitamin C per hari pada orang-orang yang berumur lanjut akan menyebabkan konsentrasi vitamin C mereka meningkat seperti pada orang yang lebih muda.
Tetapi hal itu membutuhkan waktu 9 bulan. Karena kanker lebih banyak menyerang orang-orang yang lebih tua dibandingkan anak muda, maka penyelidikan tersebut paling tidak ada manfaatnya. Dr. Emmanuel Heraskin menemukan bahwa orang dengan konsentrasi vitamin C yang rendah dalam darahnya cenderung untuk meninggal dalam usia yang lebih muda. Ini adalah suatu penemuan lagi yang menyokong bahwa vitamin C berperan dalam sistem pertahanan tubuh manusia. Penyelidikan selanjutnya menyatakan bahwa orang yang menderita kanker kebanyakan mempunyai konsentrasi vitamin C yang rendah, sehingga sering menderita scurvy atau penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Riset vitamin C yang lebih bertalian dengan kanker juga mulai bermunculan. Misalnya, sudah jelas bahwa sebuah grup dari zat-zat kimia beracun yang disebut nitrit dapat menyebabkan kanker. Hal itu bukan disebabkan karena nitrit itu sendiri adalah zat pembawa kanker. Penyelidikan dengan binatang percobaan menyatakan bahwa yang bersifat sebagai pembawa kanker adalah nitrosamin. Meskipun demikian, pada tahun 1972, 4 orang ahli kanker dari The Apley Institute of Research in Cancer di Universitas Nebraska melaporkan bahwa vitamin C dapat melawan efek ini. Bila vitamin C ada di perut waktu nitrit masuk, tidak ada nitrosamin yang terbentuk. Sarjana Cina menemukan hal yang sama waktu mereka menyelidiki penyebab dari wabah kanker di Provinsi Barat Laut yang disebut Linshan. Rupanya, kanker oesophagus atau kanker saluran makanan di bawah kerongkongan menyebabkan 1 dari 5 kematian di provinsi itu. Penyelidikan menunjukkan bahwa acar merupakan salah satu makanan kegemaran di provinsi itu. Ternyata acar memproduksi nitrosamin. Selanjutnya, penduduk Linshan membuat acar itu dengan cara memasukkan kol ke dalam kendi tanah yang sudah terkontaminasi dengan jamur. Jamur-jamur ini menambah aktivitas nitrosamin. Dalam pemeriksaan terhadap sekelompok wanita Linshan, dokter-dokter Cina menemukan konsentrasi yang tinggi dari nitrosamin di dalam urin mereka. Meskipun demikian, sesudah diberikan 900 mg vitamin C per hari, nitrosamin turun 60%. Kemudian, dokter-dokter tersebut menurunkan untuk sementara pemberian vitamin tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Dalam 3 hari, nitrosamin melonjak kembali. Kalau vitamin C dapat memusnahkan paling sedikit bahan-bahan yang menyebabkan kanker, dapatkah dia memusnahkan kanker itu sendiri? Bukti dari keefektifan vitamin C dalam mengontrol dan menyembuhkan suatu penyakit muncul dari Universitas Tulane tahun 1968. Dr. J.U. Schlegel, seorang urolog atau dokter ahli penyakit ginjal di Fakultas Kedokteran Tulane, melaporkan dalam beberapa riset yang dilaksanakan oleh dirinya sendiri bersama 3 orang rekannya di bagian bedah. Mereka menanamkan kandung kencing yang mengandung benih kanker pada tikus-tikus, dan mereka menambahkan vitamin C ke dalam air minum tikus tersebut. Ternyata, sebagai akibatnya, kanker tidak terdapat pada tikus-tikus itu. Kemudian, Dr. Schlegel mulai memakai vitamin C untuk pasien-pasien yang menderita kanker kandung kencing. Kanker ini adalah salah satu jenis kanker yang ganas. Kira-kira 25.000 orang Amerika menderita kanker itu setiap tahun dan lebih dari 10.000 orang yang meninggal karenanya. Walaupun demikian, Dr. Schlegel menemukan bahwa pasiennya yang diberi 1.500 mg vitamin C per hari hampir selalu dapat bertahan. Kenyataan yang mengembirakan ini ternyata hanya menyangkut 3% dari seluruh penyakit kanker. Bagaimana dengan yang 97% lagi yang menderita kanker pada bagian-bagian lain dari badan? Suatu observasi yang diadakan oleh Pauling dan Seraskin memberi pemikiran baru. Mereka memperhatikan kenyataan bahwa vitamin C tidak didistribusi secara merata di dalam tubuh.
Beberapa alat-alat tubuh mengandung cukup vitamin C, sedangkan yang lain sangat sedikit. Kanker juga tidak menghigapi setiap alat tubuh dengan frekuensi yang sama. Beberapa alat tubuh lebih jarang terserang kanker daripada yang lain. Ternyata, alat tubuh yang terbanyak mengandung vitamin C adalah yang paling jarang terkena kanker. Misalnya, kelenjar anak ginjal yang mengandung sangat banyak vitamin C sangat jarang ditemukan terkena kanker. Kesimpulan dari penyelidikan-penyelidikan ini adalah bahwa vitamin C mampu menghambat kanker. Memakai vitamin C untuk percobaan. Pada awal tahun 1970, dua orang dokter Skotlandia dari daerah Glasgow, Dr. Evan Cameron dan Dr. Alan Campbell, terkesan dengan meningkatnya petunjuk-petunjuk bahwa vitamin C dapat meningkatkan daya tahan alat-alat tubuh terhadap infeksi dan serangan penyakit. Mereka telah menyelidiki bahwa binatang-binatang percobaan yang dapat membuat sendiri vitamin C akan sangat meningkatkan produksi vitamin C-nya bila kepada mereka disuntikkan sejenis zat penyebab kanker yang disebut methylcholanthrin. Contohnya adalah tikus yang dapat menghasilkan vitamin C dalam jumlah yang sebanding dengan 16.000 mg per hari yang dipakai manusia. Kedua dokter itu lalu memilih 50 orang pasien kanker. Kepada mereka diberikan 2.500 mg vitamin C 4 kali sehari atau 10.000 mg per hari. Bagaimana hasilnya? Ternyata kira-kira 17 orang atau kira-kira sepertiganya tidak menunjukkan perbaikan sama sekali. 10 orang lainnya dicatat memperoleh minimal respons. Ini berarti pada permulaannya mereka memperhatikan kemajuan yang pesat, tapi akhirnya gagal juga. Pada 11 orang pasien lainnya, pertumbuhan kankernya melambat, meskipun tidak berhenti sama sekali. Misalnya, seorang kakek berumur 67 tahun yang menderita kanker kandung empedu dan hati dalam stadium yang telah lanjut, yang diduga tidak dapat bertahan lebih dari sebulan, menemukan kembali selera makannya setelah 1 minggu mendapat vitamin C. Berat badannya mulai naik dan ia diperbolehkan pulang ke rumah. Di sana dia meninggal 7 bulan setelah menggunakan pengobatan dengan vitamin C. Sementara itu, pada 8 orang pasien, pertumbuhan kankernya berhenti. Pada beberapa kasus malah kankernya mengecil. Tetapi 3 di antaranya penyakitnya kembali menghebat dan berakhir dengan kematian. Yang seorang masih dapat hidup hampir 2 tahun sebelum akhirnya meninggal. Yang 2 orang lagi meninggal karena sebab-sebab lain. Dalam pembedahan mayat ditemukan bahwa kanker mereka telah mereda. Akhirnya, 3 orang lagi dinyatakan masih hidup normal. Walaupun tentu saja tak dapat disangkal bahwa kanker malah dalam stadium akhir pun kadang-kadang membaik untuk sementara. Bahkan, bukannya tidak mungkin dapat menghilang dengan sendirinya. 4 orang yang tersisa dari kelompok pasien yang berjumlah 50 orang itu menderita pendarahan hebat karena vitamin C. Apakah ini berarti vitamin C membahayakan penderita kanker sehingga harus dihindarkan? Dokter-dokter Skotlandia itu malah berpikir sebaliknya. Malah mereka menganggap reaksi negatif dari 8% pasien-pasien ini sebagai bukti dari kemampuan vitamin C melawan kanker. Rupanya, pendarahan hebat itu terjadi akibat kerja vitamin C menghancurkan tumor. Tapi karena tumornya sudah sedemikian besar, maka efeknya fatal. Jadi, dokter-dokter itu menganggap ini adalah manifestasi dari kuatnya reaksi pertahanan yang disebabkan oleh vitamin C. Tentu saja, reaksi semacam ini akan lebih baik pada pasien yang masih dalam stadium dini atau yang kankernya masih lebih terlokalisir. Percobaan itu pun menghasilkan beberapa hal lain yang positif. Seorang pasien yang menderita penyakit kuning mengalami perbaikan, sedangkan beberapa orang lagi yang sedang menderita keganasan dalam saluran kencingnya ternyata baik. Darah dalam kencingnya maupun rasa nyeri dan kekhawatiran mereka pun banyak berkurang.
Nyatanya, hampir semua pasien merasa lebih baik sesudah pemberian vitamin C, termasuk sebagian besar dari 17 orang yang tidak mengalami kemajuan itu. 5 orang pasien yang telah membutuhkan morfin dalam dosis tinggi dan terus-menerus untuk mengurangi penderitaan mereka, ternyata dapat tidak menggunakan lagi morfinnya tanpa merasa lebih kesakitan atau mendapat withdrawal symptom atau gejala-gejala yang disebabkan penghentian mendadak dari pemberian morfin. Bagaimana efek sampingnya? Dokter-dokter ingin mengetahui apakah dengan dosis setinggi ini vitamin C tidak akan menimbulkan batu ginjal, tetapi ternyata tidak seorang pun dari ke-50 orang pasien itu menderita problem ini. Beberapa orang, lebih-lebih mereka yang menderita kanker pada saluran pencernaan bagian atas, mengalami gangguan seperti mual-mual dan regurgitasi asam lambung akibat pemberian vitamin tersebut. Tetapi hanya itu saja. Bagi mereka yang masih meragukan khasiat vitamin C dalam melawan kanker, para ahli riset mengajukan seorang penderita kanker yang masih hidup. Dia adalah seorang supir truk berumur 42 tahun yang dirawat di rumah sakit karena mengidap kanker di sistem retikuloendotelialnya yang meliputi pembuluh-pembuluh getah bening, darah, sumsum, tulang, limpa, kelenjar-kelenjar getah bening, dan liver. Sesudah 10 hari pemberian vitamin C, liver dan limpanya mengecil kembali sampai batas-batas yang normal. Sedangkan kelenjar-kelenjar getah beningnya membaik. Selera makannya meningkat, tidak berkeringat lagi waktu malam, dan ia merasa sehat. Pada bulan Januari 1974, sesudah 3 bulan dirawat di rumah sakit, foto ronsen dadanya menunjukkan hasil yang normal, sehingga ia diperbolehkan bekerja kembali. Karena keadaannya bertambah baik, dokter-dokter mulai mengurangi dosis pemberian vitamin C-nya sedikit demi sedikit. Sehingga pada akhir bulan Maret, pemberian vitamin C tersebut sudah dapat dihentikan sama sekali. Tetapi setelah 4 minggu tanpa pemberian vitamin C, pasien itu mulai lagi memperlihatkan gejala-gejala kanker. Dia mulai batuk-batuk kembali dan merasa cepat lelah. Waktu dirawat kembali di rumah sakit, hasil foto ronsennya memperlihatkan pembesaran dari jaringan yang terdapat di antara kedua paru-parunya. Dokter-dokter segera mulai memberikan pengobatan dengan vitamin C, tetapi kali ini kelihatannya tidak menolong. Dalam usaha terakhir untuk mengatasi keganasan ini, mereka melipat gandakan dosisnya. Selama 2 minggu, pasien itu menerima 20.000 mg vitamin C setiap hari. Lalu, dokter-dokter mulai mengurangi dosisnya sampai 12.500 mg setiap hari, yang berarti masih 25% lebih tinggi dari dosis yang biasa. Walaupun kemajuan diperolehnya sekarang lebih lambat dari dulu, pada bulan November 1974, hasil foto ronsen dadanya kembali normal, dan dia diperbolehkan bekerja lagi. Tetapi harus tetap memperoleh 12.500 mg vitamin C setiap hari secara terus-menerus. Terkesan oleh hasil ini, kedua dokter Skotlandia itu memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti lagi. Mereka memilih sebuah grup lain yang terdiri dari 50 orang penderita kanker, yang masing-masing telah diperiksa, paling sedikit oleh 2 orang dokter, dan telah diputuskan tak dapat lagi diobati dengan cara-cara medis apapun. Pasien-pasien ini juga menerima 10.000 mg vitamin C setiap hari, dan ternyata mereka memberi hasil yang sama seperti grup yang pertama. Sementara itu, kedua dokter tersebut mencari paling sedikit 10 kasus dari status-status di rumah sakit yang dapat diperbandingkan dalam hal jenis kankernya, umur, jenis kelamin, dan sebagainya dengan setiap pasien yang diberi vitamin C. Kemudian mereka membandingkan apa yang terjadi pada seorang pasien yang mendapat vitamin C tersebut dengan 10 orang pasien lainnya yang dipakai sebagai kontrol. Saat itu, Linus Pauling ikut menggabungkan diri dalam percobaan ini. Dan pada bulan Oktober 1976, Pauling dan salah seorang dari dokter-dokter Skotlandia itu
yang bernama Evan Cameron mempublikasikan sebuah laporan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences. Laporan mereka ini mengejutkan perkumpulan medis di sana. Ke 1.000 orang pasien yang dipakai statusnya sebagai kontrol ternyata hanya hidup rata-rata 50,4 hari. Sedangkan 100 pasien yang diberi vitamin C dapat bertahan hidup rata-rata 209,6 hari. Ini berarti daya tahan dari pasien yang mendapat vitamin C adalah lebih dari 4 kali lipat lebih besar daripada yang tidak mendapat vitamin C. Kenaikan ini ternyata tergantung dari jenis kankernya sendiri. Misalnya, penderita kanker lambung yang mendapat vitamin C dapat bertahan hidup hampir 2,67 kali lebih lama dari pasien-pasien yang dipakai untuk kontrol. Sedangkan pada pasien kanker paru dapat bertahan rata-rata lebih dari 3,5 kali lebih lama. Pasien kanker pada kandung kencing dapat hidup 4,5 kali lebih lama. Pasien kanker payudara hidup 5,75 kali lebih lama. Dan pasien yang mengidap kanker usus besar dapat bertahan hidup 7,61 kali lebih lama dari mereka yang tidak mendapat vitamin C. Menurut Pauling dan Cameron, 90% dari pasien yang diberi pengobatan dengan vitamin C dapat hidup 3 kali lebih lama daripada pasien yang tidak diberi vitamin C. Sedangkan yang 10% lagi dapat hidup sedikitnya 20 kali lebih lama dari pasien-pasien yang tidak mendapat vitamin C. Nyatanya, banyak juga yang masih hidup dengan kanker yang sudah terkontrol. Bila benar vitamin C dapat dipakai untuk melawan kanker, bagaimana caranya? Pauling yakin hal itu dapat terjadi melalui 2 macam cara. Pertama, dengan meningkatkan pembentukan kolagen atau sejenis protein yang merupakan substansi padat yang utama dalam jaringan ikat dan berfungsi sebagai semen di antara jaringan-jaringan tubuh. Vitamin C memperkuat kolagen sehingga jaringan tubuh lebih tahan terhadap kanker. Cara kedua, menurut Pauling, adalah karena vitamin C dapat meningkatkan pembentukan limfosit yang merupakan salah satu jenis sel darah putih yang penting untuk pertahanan tubuh dalam melawan penyakit. Dr. Robert Yonemoto yang mengepalai laboratorium ilmu bedah The City of Hope National Medical Center di Duarte, California, juga menyetujui pendapat Pauling ini. Dr. Yonemoto menulis dalam Prevention bahwa pemberian 5.000 mg vitamin C setiap hari dapat meningkatkan pembentukan limfosit. Jika dosisnya dilipat gandakan sampai 10.000 mg, maka pembentukan limfosit bertambah lagi. Menurut ahli itu, vitamin C dapat meningkatkan kekebalan umum seseorang. Lambat laun, pendapat yang menyatakan bahwa vitamin C dapat mencegah kanker semakin dapat diterima. Misalnya, Dr. Paul Heritien, kepala bagian imunologi tumor dari The National Cancer Institute, mengatakan bahwa vitamin C dapat mengaktifkan sistem pertahanan tubuh, dan ini berarti bertambahnya kekebalan seseorang. Sekalipun demikian, masih banyak dokter yang tetap tidak percaya akan khasiat vitamin C. Dr. Irving Stone dalam bukunya yang berjudul The Healing Factor pada tahun 1971 meninjau kembali semua riset yang menyangkut khasiat vitamin C terhadap kanker. Sebagai ilustrasi, diajukannya sebuah kasus dari seorang pengusaha yang berumur 73 tahun yang mengidap bermacam-macam penyakit, antara lain alkoholik sirosis hepatis, yakni sejenis penyakit hati di mana terdapat kerusakan dari sel-sel hati sehingga sel-sel yang rusak itu kemudian diganti oleh jaringan ikat sebagai akibat terlalu banyak minum alkohol. Selain itu, dia juga menderita leukemia kronis, yakni sejenis kanker darah. Dengan inisiatif sendiri, pasien itu mulai menggunakan 24.500 sampai 42.000 mg vitamin C sehari dan mengatakan
bahwa ia merasa lebih baik dengan pemakaian vitamin C dalam dosis yang sangat tinggi itu. Bahkan, ia dapat bekerja kembali di sebuah perusahaan minyak yang besar. 2 kali dokternya melarang dia untuk menggunakan dosis yang sebesar itu. Tetapi, setiap kali dia mengikuti petunjuk dokter untuk menghentikan pemakaian vitamin C tersebut, maka liver dan limpanya langsung membesar lagi. Temperatur tubuhnya meningkat sampai 101 derajat Fahrenheit dan ia mengeluh lekas lelah dan lesu yang merupakan tanda-tanda spesifik dari leukemia. Tetapi, bila ia menggunakan kembali vitamin C-nya, maka dalam 6 jam saja, gejala-gejala penyakitnya menghilang dan temperatur tubuhnya kembali normal. 1,5 tahun kemudian, laki-laki itu meninggal karena sebab lain. Pada saat kematian itu, tidak ada tanda-tanda progresivitas dari leukemia maupun sirosisnya. Dokter menyimpulkan bahwa hal itu diakibatkan oleh pemakaian vitamin C dalam dosis tinggi. Stone yang melaporkan kasus itu menyesali mengapa tidak ada penyelidikan lebih mendalam mengenai hal ini. Menurut Stone, apabila vitamin C dalam dosis tinggi dapat membuat sedemikian banyak terhadap seseorang penderita leukemia yang sudah tua dan mengidap banyak komplikasi, apakah vitamin C tak dapat berperan lebih baik terhadap seorang penderita leukemia yang masih muda dan tanpa komplikasi? Sampai sekarang, pertanyaan Stone ini masih menunggu jawaban. Dan ini merupakan tragedi besar dalam ilmu kedokteran modern. Berapa banyak vitamin C yang dibutuhkan? Jika kita meninjau kembali diet Dr. Gerson, dapat kita lihat bahwa diet tersebut mengandung cukup banyak vitamin C. Sayur-sayuran mentah dan sari buah yang merupakan pokok utama dalam diet Dr. Gerson dapat memberikan vitamin C dalam jumlah yang lebih besar dari makanan-makanan. Sekarang, berdasarkan hasil-hasil penelitian Kleiner, Pauling, Schlegel, Freskin, Cameron, Campbell, dan lain-lainnya, kita dapat melihat bahwa kita masih membutuhkan vitamin C dalam jumlah yang lebih besar lagi untuk melawan kanker. Walaupun demikian, sebelum kita mencoba untuk menentukan dosis yang dibutuhkan, marilah kita lihat dulu mengapa seseorang memerlukan vitamin C dari luar. Seperti Anda tahu, pada umumnya, binatang, kecuali manusia, dan beberapa primata lain dapat membuat sendiri vitamin C-nya. Dr. Stone dalam bukunya menerangkan mengapa hal itu dapat terjadi. Menurut Stone, nenek moyang manusia di zaman purbakala dulu mungkin dapat membuat sendiri vitamin C dalam tubuhnya. Tetapi mungkin juga mereka mendapat vitamin C itu dari makanannya. Karena saat itu, makanan mereka yang terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran mentah cukup mengandung vitamin C. Tetapi, lama-kelamaan makanan manusia berubah. Sekarang, makanan manusia semakin sedikit mengandung vitamin C. Diet normal manusia modern, bahkan bila ditambah dengan segelas sari jeruk pada waktu sarapan dan selada untuk makan siang dan makan malam pun, menurut Stone masih belum mencukupi kebutuhan vitamin C untuk kesehatan tubuh yang optimum. Pauling menyetujui teori Stone ini. Menurut dia, bila manusia modern mendapat 2.500 kalori setiap hari dari makanan yang berasal dari tumbuhan mentah, seperti nenek moyang mereka, maka mereka akan memperoleh kurang lebih 2.300 mg vitamin C. Pauling menyatakan bahwa jumlah ini kira-kira 42 kali dari jumlah vitamin C yang dianjurkan untuk seorang manusia yang membutuhkan 2.500 kalori setiap hari. Ada dua faktor yang harus diingat. Walaupun telah terbukti bahwa vitamin C berkhasiat tinggi, tetapi vitamin C mudah rusak oleh proses pemanasan atau pemasakan, rokok dan stres, baik stres secara fisik maupun emosi. Vitamin C pun tidak beracun. Tidak pernah ada laporan tentang penyakit ataupun kematian yang disebabkan oleh pemakaian vitamin C yang terlalu banyak. Menurut ahli gizi Jane Mayer, garam atau NaCl malah lebih beracun daripada vitamin C.
Jadi, berapa banyak sebenarnya vitamin C yang kita butuhkan setiap hari untuk mencegah kanker dan untuk memberikan kesehatan yang optimum? Dokter Kleiner menganjurkan 20.000 miligram vitamin C setiap hari. Untuk orang dewasa, dianjurkan sedikitnya 10.000 miligram setiap hari. Sedangkan anak-anak di bawah umur 10 tahun, 1.000 miligram setiap hari. Menurut Dokter Kleiner, dengan pemakaian vitamin C seperti ini, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan kelelahan, membuat pikiran lebih tenang, otak lebih tajam, dan ingatan yang lebih kuat. Dalam laporan yang terakhir, Pauling menggunakan 6.000 miligram vitamin C setiap hari. Tapi sekarang, ia mulai berpikir untuk menambah dosis pemakaiannya sesuai dengan anjuran Dr. Kleiner. Sedangkan Dr. St. George menggunakan 1.000 sampai 2.000 miligram vitamin C setiap hari. Adalah menarik untuk disimpulkan bahwa meskipun Dr. Kleiner sudah berumur lebih dari 70 tahun, Pauling hampir 80 tahun, dan St. George sudah berumur 80-an, tetapi tidak satupun di antara ketiga orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan ini yang terhalang oleh sakit. Walaupun demikian, bila seseorang masih meragukan perlu atau tidaknya vitamin C, maka Dr. Charles E. Butterworth Jr., seorang anggota dari Additional Board of the Journal of the American Medical Association dan bekas ketua ANS Food and Nutrition Council, menganjurkan bahwa pemakaian 1.000 sampai 2.000 miligram sehari dapat mencukupi jumlah vitamin C yang dibutuhkan tubuh. Butterworth membuat anjuran ini sesudah melihat riset yang menyatakan bahwa vitamin C dapat menurunkan kolesterol dan membantu kita melindungi jantung. Pernyataan tokoh AMA ini menimbulkan harapan baru yang lebih baik di kemudian hari, bahwa mungkin suatu hari nanti dokter Anda akan menyetujui inisiatif Anda untuk memakai 2.000 miligram vitamin C sehari. Malah mungkin menganjurkannya. Tetapi lebih baik bila Anda tidak usah menunggu sampai nanti. Mulailah dari sekarang minum vitamin secukupnya untuk mencegah kanker. Jangan berputus asa. Masih banyak zat-zat gizi lain yang dapat dipakai sebagai senjata untuk melawan kanker.